Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh saya, Misha Rodiani, dengan NPM C1021018. Di sini saya akan melanjutkan neraca lajur. Yang pertama, di sini nama perusahaan, yaitu PT Wijaya Kusuma. Di sini neraca lajur periode Januari 2023. Kemudian di sini saya harus membuat tabel terlebih dahulu, di mana yang pertama ada kode, kedua nama akun, lalu ada saldo normalnya, lalu ada pos, lalu saldo awal, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada laba ruginya, dan neraca. Di sini posisi debit, kredit, saya copy saja agar lebih mudah. Lalu saya akan merapikannya. Lalu setelah itu saya akan merapikannya lagi. Di penyesuaian juga seperti itu. Kemudian di sini akan membuat tabel. Terlalu kebanyakan. Sampai sini saja. Kemudian yang pada kode, saya tinggal mengcopy kode pada akun dari sini. Kemudian copy. Di sini saya akan mengopinya. Maka keluar. Lalu untuk bagian akun, di sini saya akan mencarinya dengan rumus sama dengan jika dalam kurung kode akun sama dengan titik 2, maksudnya kutip 2, lalu titik koma, kutip 2, titik koma, VLOOKUP dalam kurung kode akun, titik koma, tabel akun, titik koma pada baris kedua, jika salah maka 0, tutup kurung, enter. Enter, maka keluar aktiva. Lalu pada sisi tabel SN, saldo normal, di sini tinggal mengkopinya saja. Namun yang membedakannya ada pada sini diganti angka 2-nya menjadi angka 4. Kemudian pada posnya juga tinggal copy saja. Dan angkanya diganti menjadi angka 3. Lalu yang pada saldo awal bagian debitnya sama, tinggal mengcopy dan angkanya diganti menjadi angka 5. Dan pada sisi kredit sama, tinggal mengcopy dan diganti angkanya menjadi angka 6. Setelah itu, saya akan mengkopinya dari nama akun sampai saldo awal ke bawah. Maka sudah keluar seperti ini. Sudah keluar. Setelah itu, saya akan mengubah dari saldo awal sampai dengan neraca menjadi accounting. Maka akan seperti ini. Kemudian setelah itu, untuk mencari neraca saldo dan penyesuaian, maka saya akan memodifikasi terlebih dahulu bagian jurnal, karena emang harus dimodifikasi terlebih dahulu. Kita misalkan di sini ada JP 001,
Kemudian ini pada kode bakunya kita tambah. Pertama ini saya view terlebih dahulu, sudah headings. Lalu pada bagian ini saya akan insert, karena butuh 2 untuk neraca saldo dan penyesuaian, saya buat 2. Kemudian copy. Kemudian ke bawah kita rapihkan. Saya akan merapikannya terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari kode baku ini, saya akan menggunakan rumus sama dengan jika buka kurung left, maksudnya left, lalu buka kurung di mana referensi, maka garis ketiga, tutup kurung sama dengan kutip JP1, JP kurang, karena ini garis lurus, JP kurang, kutip, pada kode akun, kutip, kemudian tanda kutip, kemudian titik koma pada kode akun, titik koma, kutip 2, tutup kurung, maka klik enter. Lalu setelah itu, bagian sini sama dengan jika buka kurung, kode bakunya segini, kode baku, maaf. Ini bisa kita ubah menjadi penyesuaian terlebih dahulu, penyesuaian. Lalu ini bisa saya ubah terlebih dahulu agar lebih memudahkan neraca saldo. Berarti saat mencari kode baku neraca saldonya sama dengan jika buka kurung pada kolom penyesuaian tidak kurang sama dengan kutip 2, titik koma, kutip 2, kode, kutip 2, titik koma, kode, tutup kurung, enter, maka keluar 120. Lalu setelah itu saya akan mengopinya sampai ke sini, lalu keluar. Nah, pada neraca saldo di bagian ini kosong, itu saya abaikan saja. Kemudian pada bagian sini saya akan mengopinya untuk ke bawah, lalu keluarlah seperti ini. Kemudian setelah keluar, maka saya akan kembali ke neraca lajur, dan pada bagian neraca saldo, di sini saya akan menambahkan kolom bantu, insert. Kemudian di sini saya untuk mencari kolom bantunya itu bagian debit, saya akan menggunakan sama dengan SUMIF, buka kurung. Lalu saya akan membuka kolom yang jurnal tadi, kode bakunya bagian MS, kemudian akan saya absolutkan F4. Setelah saya absolutkan, oke, saya akan absolutkan titik koma bagian sini, bagian kode kita masukkan, kemudian setelah kita klik bagian kode, maka titik koma, saya ke jurnal terlebih dahulu, bagian yang debit, ini diubah dahulu, L, ini juga L. Setelah itu, saya akan kembalikan neraca lajur, enter, maka sudah didapat debitnya pada kolom bantunya segini. Lalu pada bagian kreditnya, saya akan menggunakan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung. Sebelumnya, ini bisa saya misalkan terlebih dahulu. Bagian ini bisa saya misalkan
KB, KB, PN, KBNS, maksudnya KBNS, kolom baku, kode baku, maksudnya mohon maaf, kode baku neraca saldo, dan ini bisa agar lebih mempermudah bisa diubah kode baku penyesuaian. Bagian ini ada J debit, kemudian bagian ini juga ada J kredit untuk mempermudah. Lalu saya akan kembalikan neraca lajur. Bagian kredit pada kolom bantunya saya akan menggunakan rumus sama dengan sumir buka kurung KBPN, KBNS, 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 titik koma, lalu mengklik kode akun, kemudian titik koma, kemudian J kredit, kemudian tutup kurung, enter. Setelah itu saya akan mengopinya sampai ke bawah. Maka didapatlah kolom bantu pada sebelum neraca saldo hasil dari modifikasi jurnal tersebut. Setelah itu saya akan mencari, kemudian untuk mencari neraca saldo saya akan menggunakan rumus. Untuk menggunakan neraca saldo saya akan menggunakan rumus jika buka kurung saldo normal sama dengan debit, saldo normal sama dengan debit, titik koma, maka debit ditambah debit dikurang kredit dikurang kredit. Jika salah maka 0, enter. Setelah itu yang bagian kreditnya sama saja, hanya saja diubah sama dengan jika saldo normalnya sama dengan debit, maksudnya sama dengan kredit. Jika sama dengan kredit, maka kredit ditambah kredit dikurang debit dikurang debit. Jika salah maka 0, enter. Kemudian saya akan tinggal mengopinya sampai ke bawah, mengcopy sampai ke bawah, maka didapatlah neraca saldo. Kemudian pada bagian ini dari SN sampai ke kode bantunya, saya akan ke data, lalu grup, seperti ini. Maka jadi hanya ada neraca saldo dan penyesuaian, NS setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Kemudian jika dipencet ini ada kolom kode bantunya. Setelah itu saya akan mencari penyesuaian. Untuk mencarinya sama dengan sumif buka kurung KBPNY titik koma kode akun titik koma J debit, karena yang dicari sisi debit terlebih dahulu. Kemudian tutup kurung, enter. Bagian penyesuaian sama, hanya digantinya saja menjadi sama dengan sumif KBPNY. Yang diganti itu adalah menjadi J kredit. Tutup kurung, enter. Itu saya akan mengkopinya sampai ke bawah, maka akan didapat nominalnya. Lalu untuk neraca saldo setelah disesuaikan, saya akan menggunakan rumus jika buka kurung kode akun sama dengan, bukan kode akun, maksudnya kita kembali dulu ke sini. Bagian neraca saldo sama dengan jika saldo normalnya debit sama dengan, jika saldo normal sama dengan
sama dengan debit. Jika saldo nominal sama dengan debit, maka debit pada neraca saldo ditambah dengan debit dikurang dengan kredit dikurang dengan kredit. Jika salah maka 0, enter. Kemudian yang bagian ini juga sama, tinggal diubah kredit saja. Jika saldo mana? Salah ketik. Jika saldo normal sama dengan kredit, maka kredit ditambah kredit dikurang debit kurang debit. Jika salah maka 0, tutup kurung. Lalu saya akan mengkopinya sampai ke bawah, maka didapatlah neraca saldo setelah disesuaikan. Dapatlah segini. Kemudian untuk mencari laba rugi, saya akan menggunakan rumus sama dengan jika buka kurung pos sama dengan neraca sama dengan neraca. Maaf, karena ini laba rugi, maka laba rugi karena di bagian pos ada neraca dan ada laba rugi. Dan saya akan melanjutkannya. Laba rugi, titik koma, lalu maka debit setelah disesuaikan. Jika salah maka 0, enter. Ini juga sama, hanya saja N8-nya diubah menjadi O8 karena ada pada posisi kredit, menjadi O8. Maka saya akan mengkopinya ke bawah. Kemudian setelah itu saya akan mencari neraca pada sisi debitnya, di mana saya akan menggunakan rumus sama dengan jika buka kurung kita menggunakannya yang ini, sama dengan jika buka kurung E8 sama dengan neraca kutip, maka neraca saldo setelah disesuaikannya, maka jika salah 0, tutup kurung. Kemudian untuk posisi debitnya sama dengan jika E8 sama dengan neraca titik 2 pada neraca yang saldo setelah disesuaikan di sisi kredit. Jika salah maka 0, enter. Kemudian ke bawahnya saya akan mengopinya, maka didapatlah neracanya segini. Kemudian di sini saya akan menambahkan kolom pembantu. Yang bagian sini saya akan menambahkan kolom pembantu, 2 kolom pembantu. Lalu setelah itu bagian sini, bagian laba rugi,
itu harus dicari dulu bagian laba rugi sini, bagian debit. Maka akan menggunakan rumus sama dengan sum penjumlahan dari debit tutup kurung, enter, lalu copy sampai ke bagian ini pada posisi sisi ini juga agar seimbang. Kemudian ini dirapihkan terlebih dahulu. Lalu untuk mencari ini laba atau ruginya, saya akan menggunakan rumus jika P46 lebih besar Q46 titik koma di mana P46 kurang dari Q46, jika salah maka 0, tutup kurung. Kemudian sisi ini juga seperti itu, sama dengan jika Q46 lebih dari P46 titik koma Q46 kurang dari P46 titik koma 0, tutup kurung, enter. Kemudian di sini tinggal sama dengan P47, di sini sama dengan Q47. Setelah itu saya akan menambahkan di sini 2 kolom. Kemudian ini itu merupakan hasil ini ditambah ini, maka enter. Yang sisi ini juga seperti itu, enter. Maka setelah itu pada posisi ini itu untuk mencari laba atau rugi menggunakan rumus jika buka kurung P47 lebih besar dari 0, maka rugi. Jika salah maka laba. Jika salah maksudnya jika lebih besar daripada kredit maka akan laba, tutup kurung, enter. Kemudian kita juga bisa asumsikan pada bagian sini setelah titik koma jika N P47 sama dengan 0, titik koma Q47 sama dengan 0, tutup kurung, titik koma, kutip, kurang, kutip, titik koma, laba, tutup kurung. Maka jika ada peringatan seperti ini poikias, maka kenapa ini strip? Karena pada posisi debit dan kredit di laporan laba rugi juga strip, jadi di sini strip. Namun bila kita misalkan di sini pada tanggal 1 bulan 3 2023 maksudnya, kita misalkan di sini ada penjualan jasa, penjualan jasa, maka kita akan ambil di akun, karena kita misalkan penjualan jasanya itu utang usaha, maka kita copy
kita copy bagian sini. Salah. Di mana ada piutang usaha. Lalu di bagian sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa, maksudnya pendapatan usaha. Pendapatan usaha kita masukkan ke jurnal. Kita misalkan 1 juta. Misalkan 1 juta, maka di neraca lajurnya akan laba 1 juta. Namun, jika kita misalkan pada tanggal 1 bulan 4, kita misalkan 1 bulan 4 2023, ada biaya-biaya, maka kita masukkan yang di akun pada gaji, masukkan gaji, lalu pada bank BCA, misalnya sebesar 700.000. Maka pada neraca lajurnya pun akan laba 300. Tetapi jika kita misalkan 1.500.000, maka pada neraca lajurnya pun akan rugi 500. Begitulah penjelasan dari saya. Untuk itu, ini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Saya akan memboldnya. Memboldnya kalau yang sebelah sini tidak usah di bold. Kemudian bagian sini juga seperti itu. Membuatnya. Kemudian ini bisa total dari keseluruhan dan bisa di bold oleh saya. Maka jadilah seperti ini. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Wandari dengan NPM C100136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan neraca. Pertama, kita tulis nama perusahaannya, yaitu PT Wijaya Kusuma. Neraca dan periodenya, yaitu periode Januari 2023. Lalu ke bawah kita tulis kode yang pertama, lalu nama akun,
kita perbesar dulu. Lalu di sini ada SN atau saldo normal, debit, kredit, dan saldo. Untuk kodenya kita copy saja dari neraca lajur. Nah, tercopy, kita perbaiki dulu di sini. Seharusnya yaitu neraca lajur. Enter. Nah, sudah sama. Kita tarik ke bawah. Untuk neraca ini kita hanya ambil sampai kode 3 saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari nama akun kita copy aja dari kode. Nah, sudah tercopy, kita paste saja. Kita tarik ke bawah. Nanti akan muncul nama-nama akunnya seperti ini. Untuk saldo normalnya, di sini kita akan menggunakan rumus. Yaitu VLOOKUP. VLOOKUP lalu B7 kita ambil dari kode. Lalu kita berpindah ke akun. Di sini kita blok 4 kolom. Kita blok sampai saldo normal. Dan blok sampai bawah. Nah, nanti akan muncul seperti di atas. Di sini harus kita absolutkan. Kita absolutkan dulu. Kita klik F4 untuk mengabsolutkan. Nah, nanti akan seperti ini setelah diabsolutkan. Ini juga diabsolutkan. Lalu 4, 0 tutup. Lalu kita enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita tarik lagi ke bawah. Kita ke neraca lajur dulu. Kita beri nama di sini neraca lajur. Untuk memudahkan dalam pengaplikasian rumus nanti.
Di sini kita gunakan rumus lagi, yaitu VLOOKUP. Lalu B7, lalu neraca lajur yang sudah kita beri nama tadi. Debit ada di kolom ke-17. Tarik saja ke bawah, nanti akan muncul nominalnya seperti ini. Kita accountingkan dulu dan rapihkan. Untuk kredit kita copy saja dari debit, nanti tinggal kita ganti saja kolomnya menjadi 18 untuk kredit. Mohon maaf. Nah, kita paste dulu, lalu kita ganti kolomnya menjadi 18. Sudah, kita tarik lagi ke bawah. Kita kontingkan lagi, kita perbesar dulu supaya angkanya muncul. Lalu untuk saldo kita gunakan rumus if atau jika. Saldo normalnya dengan debit lalu debit dikurangi kredit atau kredit dikurangi debit. Nah, perbesar dulu. Rapihkan lagi. Nah, sudah selesai. Setelah ini kita grouping saja. Dari kolom D sampai F kita grouping. Atau kita kelompokkan. Nah, seperti ini. Kita rapihkan lagi. Selanjutnya di sini kita kelompokkan antara aktif lancar, aktif tetap, kewajiban, dan ekuitas. Kita bold. Lalu blok dari kas sampai piutang usaha kita akan gesernya ke kanan sedikit. Seperti ini. Lalu kita buat baris baru. Kita insert.
entry row saja untuk total aktiva lancar. Untuk melebihkannya nanti kita buat baris baru lagi di atas dan di bawahnya total aktiva lancar. Seperti ini, tapi kita perkecil. Sama antara atas dan bawah. Lalu kita sum untuk hasilnya. Kita sum untuk totalnya di sini. Jangan lupa di bold lagi untuk totalnya. Di sini kita akan beri tabel atas bawah atau garis. Selanjutnya kita ke aktiva tetap. Kita buat 3 baris baru. Kita entry row lagi untuk total aktiva tetap. Nah, seperti ini. Total aktiva tetap. Kita sum dulu. Kita perkecil lagi baris atas bawah tadi. Oke. Jangan lupa untuk bold. Selanjutnya kewajiban. Kita totalin dulu untuk aktivanya di sini. Ya, totalkan dulu untuk aktiva
tetap dan aktiva lancarnya. Ini total aktiva. Tambahkan total aktiva lancarnya dengan total aktiva tetap. Selanjutnya untuk kewajiban, kita buat baris baru lagi untuk total kewajiban. Total kewajiban. Kita sambung lagi. Oke. Di bold untuk total ya. Nah, yang bawah adalah total ekuitas. Sisanya. Tadi kita lupa reline. Sekarang kita rapikan saja terlebih dahulu. Lalu di sini adalah total kewajiban dan ekuitas. Kita tambahkan saja ini total kewajiban dan total ekuitasnya. Kita rapikan lagi. Kita lihat lagi ke atas, kita rapikan. Kita pindahkan saja totalnya ke sebelah kanan agar lebih rapi di sini.
semua totalnya kita pindahkan ke sebelah kanan satu kolom ya. Seperti ini. Jangan lupa untuk memberi line atas bawahnya. Di sini harus ada yang kita perbaiki dulu ya. Karena belum balance. Agar balance kita perbaiki dulu nanti. Seharusnya hasilnya sama 9.500.000 ya. Kita perbaiki di laba periode berjalan ini. Dikarenakan laba ruginya belum dibuat, kita ambil dari neraca lajur saja di sini. Kita perbaiki dulu rumusnya. Seharusnya neraca lajur. Nah, selesai. Nah, sekarang sudah balance. Setelah selesai, kita tinggal merapikan saja. Kita rapikan judulnya. Kita beri nama juga untuk judulnya. Kita beri warna seperti ini. Kita selesai. Kita lihat lagi sampai bawah. Sudah selesai. Baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tiara Nurul Santi, dengan NPM C102-10144 akan menjelaskan tentang laba rugi. Yang pertama, kita bisa menuliskan nama perusahaan, laba rugi, dan periodenya. Setelah itu, kita membuat kolom kode, keterangan, dan saldo. Rumus kode yaitu sama dengan, lalu pergi ke neraca lajur, copy kode angka 4-8, lalu paste, dan kembali ke kode laba rugi. Untuk rumus keterangan, kita bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP, kurung buka,
kode akun pertama atau B9, koma, kita ke daftar akun yang paling awal, lalu diblok semua akun dari atas sampai bawah, dan diabsolutkan menggunakan F4, koma 2 karena akun berada di akun 2 di neraca lajur, koma 0 kurung tutup. Setelah itu, kita bisa menambahkan 3 kolom kosong di antara keterangan dan saldo. Di kolom kosong tersebut, kita bisa menuliskan saldo normal, lalu sebelahnya debit, dan sebelahnya lagi adalah kredit. Pendapatan pada keterangan bisa langsung kita tarik ke bawah dan akan sesuai dengan yang di neraca lajur. Kemudian kita mencari saldo normal dengan rumus sama dengan VLOOKUP kurung buka kode akun pertama atau B9, neraca lajur, 3. Kenapa 3? Karena saldo normal berada di kolom ketiga di neraca lajur, 0 kurung tutup. Dan hasil saldo normal tersebut bisa kita tarik ke bawah dan akan sesuai juga dengan yang di neraca lajur. Rumus debit juga masih sama dengan saldo normal, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka kode akun pertama atau B9, neraca lajur, 15. Kenapa 15? Karena akun debit berada di kolom ke-15 di neraca lajur, 0 kurung tutup. Untuk mencari kredit juga masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka kode akun pertama, neraca lajur, 16 karena akun kredit berada di kolom 16 di neraca lajur, 0 kurung tutup. Lalu jawabannya bisa kita tarik lagi ke bawah dan akan sesuai dengan neraca lajur juga. Kemudian kita bisa blok 2 kolom di bawah pendapatan lainnya, lalu insert dan entire row. Setelah itu di bawah pendapatan lainnya kita bisa tulis total pendapatan dengan tulisan yang di bold. Selanjutnya kita mencari saldo di pendapatan dengan rumus sama dengan if, jika, kurung buka, saldo normal pertama sama dengan kredit, koma, yang artinya maka, kredit dikurang debit, koma, atau jika salah, debit dikurang kredit, kurung tutup. Lalu hasilnya bisa kita copy ke bawah. Sebelumnya pendapatan usaha dan pendapatan lainnya bisa kita kekanankan sedikit karena merupakan anak akun. Kemudian kita mencari hasil dari total pendapatan dengan rumus sama dengan sum pendapatan usaha dikurang pendapatan lainnya kurung tutup. Kita bold dulu tulisan biaya atas pendapatan, lalu harga pokok produksi dan biaya lainnya juga kita kanankan sedikit. Kemudian kita blok 2 kolom di bawah biaya lainnya, lalu insert dan entire row kembali. Di kolom kosong tersebut kita tulis total biaya atas pendapatan dengan tulisan yang sudah di bold juga. Kita langsung mencari saldo total biaya atas pendapatan dengan rumus sama dengan sum kurung buka copy harga pokok produksi hingga biaya lainnya kurung tutup. Untuk mencari saldo harga pokok produksi dan biaya lainnya, kita hanya perlu mengcopy salah satu rumus di atas, kemudian paste dan tarik ke bawah, dan akan sesuai secara otomatis. Selanjutnya kita bisa blok lagi 2 kolom, kemudian insert dan entire row. Di antara kolom kosong tersebut kita bisa tuliskan laba kotor dengan tulisan yang di bold juga.
Langsung saja kita mencari saldo laba kotor dengan rumus sama dengan total pendapatan dikurang total biaya atas pendapatan atau HPP. Kemudian kita bold tulisan biaya operasional. Gaji sampai ke biaya operasional lainnya adalah anak akun. Jadi kita ke kanankan lagi sedikit. Blok lagi 2 kolom di bawah biaya operasional lainnya, kemudian insert dan entire row. Di kolom kosong tersebut, kita tulis total biaya operasional. Dengan tulisan yang di bold juga. Rumus saldo total biaya operasional masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu sama dengan sum kurung buka kopi biaya operasional hingga biaya operasional lainnya kurung tutup. Untuk mengetahui nominal saldo biaya operasional hingga biaya operasional lainnya, kita hanya perlu mengcopy salah satu rumus yang di atas seperti sebelumnya dan di paste, kemudian tarik ke bawah. Buat lagi tulisan pendapatan lainnya. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu blok 2 kolom di bawah pendapatan bunga bank, kemudian insert dan entire row. Tambahkan di kolom kosong tersebut total pendapatan lainnya dengan tulisan yang di bold. Kita cari lagi saldo total pendapatan lainnya dengan rumusnya sama dengan sum kurung buka pendapatan lainnya hingga pendapatan bunga bank kurung tutup. Copy lagi salah satu rumus di atas untuk mengetahui saldo pendapatan lainnya dan pendapatan bunga bank. Bold juga biaya lainnya. Tambahkan tulisan total biaya lainnya di bawah biaya administrasi bank dengan tulisan yang sudah di bold juga. Cari saldo total biaya lainnya dengan rumus yang sama dengan sum kurung buka kopi biaya lainnya hingga biaya administrasi bank kurung tutup.
Copy lagi salah satu rumus yang di atas, kemudian di paste di biaya lainnya, kemudian seret ke bawah. Setelah semua sudah diketahui nominalnya, kita bisa rapihkan tabel tersebut sesuai keinginan masing-masing. Kita buat kolom baru, kemudian tulis laba rugi bersih dengan tulisan yang di bold. Rumus untuk mencari saldo laba rugi bersih yaitu sama dengan laba kotor dikurang total biaya lainnya ditambah total pendapatan lainnya dikurang total biaya lainnya. Dan jika ingin mengetahui secara otomatis laba rugi bersih tersebut adalah laba atau rugi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if jika kurung buka laba rugi lebih kecil dari 0, maka rugi, if jika kurung buka laba rugi sama dengan 0, maka laba rugi, dan jika lebih besar dari 0, maka laba, kurung tutup. Setelah semuanya selesai, kita bisa meng-hide 3 kolom yaitu saldo normal, debit, dan kredit.
Dan laporan laba rugi pun sudah selesai. Jangan lupa untuk mengganti sheet-nya dengan judul laba rugi.